Warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini berada, yang sempat menonton channel Agin Post Group YouTuber. Selamat pagi. Saat ini kami sengaja berdialog interaktif bersama narasumber kami, yaitu Pak Adianto, Kabid PKP Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan juga kami mengundang Saudara Idham Sarif atau populer dipanggil Atta, yaitu pimpinan redaksi KL Sumsel. Selamat pagi Pak Adi. Pak Atta, selamat pagi. Pagi ini kita berdialog seputar media modernisasi digital, karena ini sudah menjadi tuntutan zaman, sehingga ini perlu kita perbincangkan karena kita sehari-hari berada di lini pers. Pak Adi juga berkecimpung di lingkungan pers. Sudah berapa tahun Pak Adi? Hampir 8 tahun Pak Ji. 8 tahun dari Humas ya? Iya, dari Humas, ngurusi media. Iya ya. Kalau Pak Atta berapa tahun di jurnalis? Dari 2004. Iya ya. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Artinya kita mulai merasakan bagaimana mengirim berita itu dari fax. Dari fax. Mesin tik lalu di fax redaksi. Ya. Jadi sempat dari mesin ketik ya? Iya, mesin Ya, ketik. ya. Pak Adi, Pak Atta, seperti kita semua tahu bahwa sekarang ini era digital. Iya. Kalau istilah saya, era modernisasi media. Apa yang Pak Atta dan Pak Adi tangkap di era modernisasi media ini? Silakan Pak. Artinya begini, kalau menyikapi tentang modernisasi komunikasi media ini, seorang wartawan harus mengikuti kemajuan zaman. Ya, ya. Kalau nggak mengikuti kemajuan zaman, artinya akan tertinggal. Ya. Karena kita lihat kalau kemajuan dari tenggang waktu beberapa tahun belakang ini kan, tadi saya bilang 2004 itu kita masih pakai mesin ketik, di fax, lalu meningkat sedikit ke email, ke email, dan sekarang itu masih, karena itu masih cetak yang populer kan. Sekarang sudah media online. Artinya bukan hanya akurat, tapi kecepatan sekarang itu, karena sudah berkibarnya media sosial seperti Facebook kan, mereka terkadang menyajikan suatu peristiwa lebih cepat dari media. Tapi karena berarti cepat ini buru-buru cepat, tapi juga harus tepat. Benar. Itulah dalam penyajian pemberitaan yang harus membedakan antara pegiat sosial sama media. Kalau media kan dibutuhkan konfirmasi terlebih dahulu kebenaran kejadian tersebut, peristiwa. Tapi kalau media sosial langsung posting atau langsung siaran langsung, tapi kan untuk kebenaran itu kita ketahui. Jadi paling tidak untuk masyarakat kan harus bisa menyaring lah, dalam informasi yang disajikan. Bahkan sekarang kan web juga ada juga Pak Ji, misalkan yang embel-embelnya gratis, yang blogspot atau apa, itu kan masih banyak juga menyajikan konten-konten yang tidak mendidik lah, tidak yang ujaran kebencian, banyak langsung di-share oleh masyarakat. Jadi kita, itu tantangan kita sebuah media. Oke, Pak Atta. Pak Adi yang sejak 8 tahun terakhir membaur dengan orang-orang pers, media. Artinya juga sama dengan kami mungkin, posisinya dari media cetak, sekarang elektronik. Apa yang Pak Adi lihat di sini? Perubahan apa? Memang kita sekarang kan disebut dengan era konvergensi, kalau bahas istilahnya itu. Jadi konvergensi itu ketika setiap orang melakukan, ada dunia lain, dunia lain itu dunia nyata dan dunia maya. Sekarang kebiasaan masyarakat kita ini segala gerak-gerik di dunia nyata itu diinformasikan ke media sosial, ini masa. Setiap orang bisa memproduksi berita Pak. Tapi memang zaman ini terus berubah. Saya kan dari ini mengikuti juga bisa Pak Haji selaku orang yang ditua-tuakan, senior lah wartawan di Sumsel Pak Haji, mulai dari
mengetik berita lewat teks 48 tahun. 48 tahun di media. Dan yang saya pahami Pak Haji ini walaupun sudah senior, sudah muncul lah, mohon maaf aja, Ya. tapi mau mengikuti perkembangan Ya. zaman. Kita mau tidak mau, apalagi kita di masa COVID ini kan kita diminta pemerintah tuh inovatif. Ya. Nah, inovatif, memberikan, termasuk kami pelayan publik, Ya. itu memberikan layanan publik yang cepat, akurat, transparan, tidak menyulitkan. Ya. Salah satu yang sudah kami inovasi, kami kan saya seklik, Ya. sistem integrasi Ya. komunikasi publik yang Untuk MUU-nya ya. untuk media ya, Ya. jadi itu untuk kita menjalin kemitraan dengan media. Ya. Ini kan sebenarnya bukan untuk menyulitkan Ya. Anda ya, Benar. Pak Haji, bukan untuk menyulitkan, justru ingin memudahkan layanan. Iya, iya. Dan transparansi lah kita lakukan, biar teman-teman media juga mudah untuk urusan persoalan administratif. Artinya ini mendidik juga kalangan pers supaya belajar mengikuti zaman. Iya, mau tak Ya. mau. Saya beberapa waktu lalu beberapa wartawan senior yang juga dialog seperti ini. Mereka bisa membedakan produk jurnalistik dengan produk media sosial non jurnalistik. Ini jelas perbedaannya. Tapi produk jurnalistik dapat ada ciri-ciri khas bahwa ini wartawan yang memang betul-betul terdidik. Bukan berarti ini sebenarnya wartawan itu harus terdidik semua saja. Tapi kenyataannya banyak juga yang mengaku wartawan tapi mungkin pendidikan jurnalistiknya masih kurang. Nah, untuk membedakan produk jurnalistik dan media sosial sudah meniru-niru produk jurnalistik, bagaimana Pak Ata? Wartawan dalam artian dalam menjalankan tugas itu ada kode etik jurnalistik, Pak. Ya, Dan juga ada Undang-Undang 40, ya. Iya, pola pembuatan berita itu Berita. sendiri, artinya 5W 1H. 1H, iya, Jadi iya. kalau di situ kita sebagai wartawan menerapkan itu, saya rasa kita tetap koridor wartawan. Tidak akan keluar dari koridor jurnalistiknya. Jurnalistik. Iya, Berbeda iya. dengan halnya masyarakat yang menyebarkan Iya. informasi tanpa Tanpa jelas. ya, Dari mana, apanya di mana kan. Pak Adi sebagai orang yang menjalin kerjasama yang dipercayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, bagaimana pengamatan soal pemberitaan antara produk media sosial, orang-orang non jurnalistik dan orang non jurnalistik? Bagaimana Pak Adi melihatnya? Jadi Pak Haji, kalau bahasa Pak Jokowi Ya. pers itu penjernih informasi. Jadi menjernihkan informasi. Sekarang ini luar biasa hoax di medsos itu Ya, lagi. ya, ya. Nah, kadang masyarakat kan jadi bingung. Nah, fungsi pers ini sebenarnya edukasi yang Ya, penting. ya, ya. Jadi mengedukasi masyarakat itu bahwa informasi yang benar itu seperti ini. Ya, ya. Kalau informasi yang benar kan ada mekanisme, Ya, ya. tidak serta merta tampil, tayang, harus Ya, ada ya. konfirmasi, Ya. harus cover both side, ya kan? Benar, benar. Sebab kedua pihak tidak merasa dirugikan Ya, ketika ya. ada pemberitaan atau informasi kan. Nah, sangat jelas Pak Haji, tapi menurut pandangan kami ya, Ya. tidak UKW nih. Ya, ya, ya. Uji kompetensi wartawan. Iya, yang saya Ya. tidak ikut Yang ada kompetensi, 3 kan? klasifikasi. Iya, tiga Wartawan klasifikasi. muda, wartawan Muda, muda, ya. wartawan Muda utama. utama. Ya, gimana Pak Adi melihat 3 klasifikasi itu? Ya, sangat berbeda tentu kan ketika Ya. kami yang saya menempatkan diri sebagai pembaca lah. Ya. Bukan sebagai orang humas atau bukan Ya. sebagai orang kominfo atau bukan Ya. sebagai Ya. orang yang ahli di media. Ya, ya. Saya sebagai pembaca itu jelas pasti beda ketika ditulis oleh wartawan yang memang Profesional. profesional, yang Ya. pengalaman dengan media sosial pasti beda. Ya. Terus wartawan mohon maaf yang Ya. mungkin baru ya di Ya. dunia pers ini. Sebenarnya ketika kita di Kominfo Pak Haji Ya. membuat semacam persyaratan mekanisme kerjasama. Kerjasama. Selain kami ada aturan perundang-undangan yang mewajibkan kita belanja itu dengan tepat, efektif, efisien. Ya, ya. Itu sebagai upaya pemerintah juga menghormati profesi, Iya, iya, iya. khususnya profesi
jurnalis ini Ya, kan, ya. ya bahwa ini profesi mulia, pilar demokrasi ketiga, Ya, ya. dan tidak semudah Ya. itu menjadi seorang Ya. menjadi pilar demokrasi. Gitu. Kira-kira saya itu. Kembali dengan Pak Atta tadi, Pak Atta, kalau jurnalistik rambu-rambunya jelas ada Undang-Undang 40 dan kode etik jurnalistik. Produknya jelas berbeda dari orang jurnalis dengan non jurnalis. Menurut pengamatan Pak Atta, pembelajaran di kalangan wartawan-wartawan muda sekarang, terutama terhadap media-media. Jadi begini, dalam arti kalau bicara kisah sedikit saya buka sedikit, saya juga di keluaran dagang kompos lah pada saat itu dididik. Artinya begini, untuk menjadi seorang wartawan, Ya. kalau dulu Ya. itu menjadikan wartawan itu sebuah perusahaan kayaknya. Belum ada kompetensi wartawan. Ya. Jadi sebuah perusahaan itu mengangkat wartawan, tetapi dididik. Itu kalau dulu. Dulu, makanya kalau sekarang kalau kita lihat ini kan besok, yuk mau jadi wartawan, oke, saya bikin ID card, kamu jadi wartawan sekarang. Artinya mereka minim pengalaman. Ya. Jujur saya dulu untuk sebelum turun ke lapangan itu dua minggu Ya. dilakukan pendidikannya kala itu Pak Haji sama Iya. redaktur, kawan-kawan yang lain kan. Jadi begitu kita keluar ke lapangan, memang kita sendiri Ada fighter, bekal, ya? artinya satu, kita sendiri, nggak bukan ngenek istilah dalam tanda kutip sekarang. Iya. Ikut ini wartawan sendiri, kita ngikut, besok udah jadi wartawan gitu. Iya. Kalau dulu nggak, saya masih ingat betul bagaimana keringat jagung keluar dari keringat Pulang nggak wawancara. nggak lengkap di kamera juga. Kan marah juga, artinya pada saat itu saya wawancara, setelah wawancara ini, Ya. begitu mau wawancara memulai, kita bingung, pertanyaan apa ini. Ya, Begitu ya. udah pulang dapat pertanyaan, bingung mau ngetik lagi, marah juga. Ya. Artinya itu merupakan, kalau menurut saya secara pribadi untuk tahap awal itu perusahaan media. Makanya kami kalau berbicara sekarang di KR Ya. Sumsel, saya sangat selektif Pak Haji. Ya. Artinya saya berguru juga sama Agung Pos, sama Pak Haji kala itu. Ya. Selektif lah, kita lihat dulu. Contoh mau jadi wartawan, kita lihat dulu bagaimana cara menulis. Ya. Kalau memang sudah pengalaman di media. Kalau memang belum, kita kasih tahu rambu-rambunya gini, Ya. Binawi satu hanya, lead berita Ya. ini gitu ya, endingnya gini, piramida terbaliknya gimana, jangan. Artinya setelah masyarakat membaca berita itu tidak lagi bertanya-tanya, apa sih maunya berita ini? Artinya mereka sudah lega. Tapi Iya. Pak Adi ini berkutat juga dengan berita, Pak Atta. Benar. Setiap hari beliau melihat, mengamati, karena ada kerjasama dengan media-media. Tentu mungkin ada juga kelas-kelasnya, bisa membedakan, walaupun itu tidak terekspos Iya. secara ke publik. Tapi paling tidak ada di, ya ada di di pikiran Pak Adi perbedaan-perbedaan ini. Nah, bagaimana Pak Adi mensiasati perbedaan ini supaya ke depan, dan apakah Anda misalnya memanggil konfederasi, memanggil pusat, kira-kira bagaimana? Terkait kalau itu bahasanya klasifikasi, Mas. Ya. Kemudian di kami kalau istilah di Kopi itu bahasanya clear. Sebenarnya kami sudah membuat sistem integrasi komunikasi jadi dia kan otomisasi, jadi mengumpulkan data-data yang bobot nilai tadi, kemudian diolah secara digital. Ada nggak batasan usia media yang ditolak kalau usia medianya belum sampai sekian tahun, gitu ya? Nggak batasannya? Kita minimal setahun, Mas. Oh, 1 tahun. Kemudian kalau dia media online, Ya. itu kami paling mudah melacaknya. Iya. Bisa saja Ya. sebut bilang pengunjung kami sekian ratus ribu. Ya. Tapi kami bisa melacaknya. Ketika dicek, paling pengunjung dalam sebulan sekian gitu kan. Ada juga yang itu. Itu jadi dasar. Iya. Jadi ketika kami belanja, benar kata Pak Atas tadi, Ya. dengan harga spek sekian, Ya. dengan harga sekian, itu dasarnya apa? Ya. Itu yang ditanya biasanya kan oleh auditor. Iya. Kenapa kalian belanja di sini? Harganya sekian. Iya. Ini dasarnya Pak. Gitu. Ketika kami bisa menjelaskan, tidak ada. Artinya pemilik media harus bagaimana menjadikan medianya sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan hukum, dan segala macam tentunya. Dan untuk jurnalisnya jangan berhenti belajar dan belajar
supaya tidak tinggal di zaman. Di sesi terakhir, apa himbauan Pak Atta terhadap kalangan jurnalis ke depan? Ke depannya artinya kalau Atau saran paling tidak? saran ke depan untuk menjalankan dunia jurnalistik ini artinya kita harus ya belajar tadi. Bahkan kami juga selalu belajar. Ya, ya. Karena kan apalagi yang kalau muda ya, kalau muda masih awal kita mau belajar Ya. dan perlu diingat artinya untuk naik suatu tempat itu pasti ada tangga-tangga, ada Ya, tahapan, ya, ada tahapan. fase-fase yang dilewati. Iya, iya, iya. Pak Adi, mungkin ada saran, pendapat, harapan ke depan kepada para media dan jurnalis. Yang pasti pemerintah lah, terutama pemerintah kami kan Ya. sangat open dan sangat terbantu oleh perusahaan tersebut, terutama di masa pandemi ini kami tugas-tugas pemerintah itu banyak terbantu. Ya. Misalnya tadi persoalan edukasi yang penting memang sekarang ini kan sebenarnya yang jadi masalah pandemi ini bukan Ya, ya. COVID-nya itu, tapi informasinya. Informasinya. Ya, Nah di ya. sini kami melihat peran itu luar biasa, Ya, ya. membantu pemerintah juga menjelaskan kepada masyarakat. Misalnya Ya. dulu kan sempat di awal-awal kan kaget gitu Pak, Ya. dengan kondisi yang tidak biasa ini. Ya. Dulu masyarakat kita takut. Nah, akhirnya bantuan teman-teman juga akhirnya masyarakat artinya bisa memahami, bisa Ya. bersahabat dengan COVID. Nah, sudah di ujung, terima kasih. Dialog interaktif ini sudah berjalan dengan baik. Pak Atas, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Pak Haji, luar biasa. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini berada, demikian dialog interaktif kami bersama pemimpin redaksi KR Sumsel dan Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Pabrik Pak Adianto, Kominfo Kabupaten Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.